Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari, lisan seringkali menjadi sumber masalah dalam kehidupan. Kata-kata yang kotor, kasar, atau tidak pantas bisa melukai hati orang lain, merusak hubungan, bahkan menghapus pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Padahal dalam Islam, menjaga lisan adalah bagian dari iman dan akhlak mulia. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana Islam melarang berkata kotor, mengapa ucapan yang baik sangat ditekankan, serta bagaimana cara menjaga lisan agar tetap bersih dan bernilai ibadah. Simak sampai akhir, semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Dalam Islam, lisan adalah amanah besar yang Allah titipkan kepada manusia. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan dimintai pertanggungjawaban kelak. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan dari kata-kata yang kotor, kasar, dan tidak pantas. Berkata kotor mencakup ucapan yang mengandung hinaan, makian, sumpah serapah, kata-kata jorok, serta ucapan yang merendahkan kehormatan orang lain. Islam memandang ucapan seperti ini sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan akhlak seorang mukmin. Rasulullah menegaskan bahwa seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berkata keji, dan berkata kotor. Hadits ini menunjukkan bahwa kebersihan lisan merupakan ciri keimanan. Semakin bersih lisan seseorang, semakin baik pula akhlaknya. Islam mengajarkan bahwa ucapan yang buruk tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga merusak diri sendiri. Kata-kata kotor mencerminkan hati yang tidak terjaga dan emosi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, menjaga lisan berarti juga menjaga hati. Dalam kehidupan sosial, berkata kotor dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan perpecahan. Kata-kata yang kasar seringkali memicu konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Islam sebagai agama yang membawa rahmat mengajarkan agar seorang muslim menjadi sumber kedamaian, bukan sumber masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berkata baik atau diam. Diam dalam Islam bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan ketika ucapan berpotensi menyakiti. Dengan menahan diri dari kata-kata kotor, seorang muslim menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam menjaga lisan. Beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, meskipun dalam keadaan marah atau menghadapi perlakuan buruk. Akhlak beliau mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang terlihat dari cara ia berbicara. Tidak berkata kotor juga merupakan bentuk pengendalian emosi. Saat emosi memuncak, lisan seringkali menjadi tidak terkontrol. Islam mengajarkan agar seseorang menenangkan diri, berzikir, atau diam ketika marah, agar tidak terjerumus dalam ucapan yang disesali. Dalam keluarga, menjaga lisan sangat penting. Kata-kata kasar kepada pasangan atau anak dapat meninggalkan luka batin yang dalam. Islam mengajarkan agar rumah tangga dibangun dengan ucapan yang baik, lembut, dan penuh kasih sayang. Di era digital saat ini, berkata kotor tidak hanya terjadi secara lisan, tetapi juga melalui tulisan di media sosial. Islam tetap memandang tulisan sebagai ucapan yang akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seorang muslim harus menjaga adab dalam berkomentar dan menulis. Menjaga lisan dari kata-kata kotor dapat dilatih dengan membiasakan diri berkata baik, memperbanyak zikir, dan selalu mengingat bahwa Allah mendengar setiap ucapan kita. Dengan niat yang benar, menjaga lisan menjadi bentuk ibadah. Sahabat muslim, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa tidak berkata kotor adalah bagian dari akhlak mulia dan tanda keimanan seorang muslim. Lisan yang terjaga akan membawa kedamaian, keberkahan, dan keselamatan di dunia maupun akhirat. Mari kita mulai memperbaiki ucapan kita, membersihkan lisan dari kata-kata yang tidak pantas, dan membiasakan berkata baik dalam setiap keadaan. Semoga Allah menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, dan menjadikan ucapan kita sebagai sumber pahala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.